Selamat siang semuanya. Tetap di link channel saya di Lili Indasari. Masih di mata kuliah konsep sistem informasi, pertemuan ke-13 atau part 13 ini nanti kita akan membahas tentang kualitas, baik itu dari sisi kualitas produk. Nanti ada lagi kualitas jasa. Peranan informasi dalam kualitas produk dan jasa. Peranan informasi ini akan berperan sangat penting di dalam menentukan kualitas produk dan jasa yang diproduksi atau dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan tertentu. Dua hal yang terjadi pada setelah Perang Dunia Kedua yaitu dampaknya luas dalam dunia industri, yaitu keberhasilan Jepang dalam area kualitas manufaktur dan penemuan komputer. Saat kedua inovasi tersebut sudah dimulai, keduanya berkaitan dan mempengaruhi semua produk dan jasa yang ada di dunia ini. Khususnya komputer akan sangat berperan penting dalam organisasi-organisasi yang menghasilkan baik dia berupa produk ataupun dengan jasa yang pastinya memiliki kualitas. Unit jasa informasi menghasilkan produk, yaitu informasi yang dibutuhkan oleh pelanggannya, yang dibutuhkan oleh konsumennya. Jasa informasi menyediakan jasa bagi pelanggannya dalam bentuk bantuan untuk mengembangkan atau menggunakan sistem informasi tersebut. Kalimat atau istilah kualitas pada saat Anda membeli barang atau misalnya Anda menggunakan jasa, pastinya akan berpikir dan sering melihat kualitas itu apa sih? Dan sering Anda sedang, oh kualitasnya kurang nih, oh kualitas sekian, atau bahkan sekarang istilahnya KW, KW1, KW2, dan seterusnya. Apa itu kualitas? James Martin mendeskripsikan kualitas perangkat lunak sebagai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi kebutuhan pemakai. Jadi, yang paling sederhana definisi kualitas adalah kesesuaian dengan spesifikasi pelanggan. Ide dasarnya, kualitas bukanlah memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan perusahaan, tetapi sebaliknya. Kualitas memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pelanggan. Kalau pelanggan puas atau apalagi sangat puas, pasti akan memiliki kualitas yang baik. Kunci untuk mencapai kualitas ini adalah siapa pelanggan kita dan apa yang mereka inginkan. Ada terbagi menjadi dua, yaitu kualitas produk dan jasa. Kita masuk di dalam kualitas produk. Pengertian produk menurut Kotler adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, kemudian dibeli, digunakan, dikonsumsi, dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhannya. Produk adalah elemen kunci di dalam keseluruhan penawaran pasar yang ada. Sehingga kualitas adalah keunggulan yang akan dimiliki oleh produk tersebut. Ada 8 dimensi kualitas produk menurut David Garvin, diantaranya adalah kinerja, fitur, keandalan, kesesuaian, daya tahan, kemudahan perbaikan, keindahan, persepsi terhadap kualitas. Kita akan bahas satu persatu dari 8 dimensi tersebut. Kinerja. Kinerja di sini adalah seberapa baik suatu produk tersebut melakukan apa yang memang harus dilakukannya. Contoh dalam hal ini misalnya adalah produk suatu ban
ataupun misalnya dalam suatu mobilnya. Bagaimana mobil itu berkinerja dari mulai kecepatannya, akselerasinya, jarak, pengereman, dan lain sebagainya. Makanya harga mobil yang satu dengan harga yang lain pasti memiliki harga yang berbeda. Yang kedua adalah fitur. Fitur di sini lebih merupakan pernak-pernik yang melengkapi atau meningkatkan fungsi dasar dari produk tersebut. Walaupun hanya pernak-pernik, tetapi dia memiliki fungsi yang luar biasa sehingga memiliki daya tarik bagi produk itu. Contoh misalnya lensa zoom pada kamera. Kalau kamera biasa untuk ambil jarak jauh mungkin agak berkurang gitu ya, tetapi dengan menggunakan lensa zoom yang radiusnya mungkin 1 km itu bisa diambil dengan menggunakan lensa zoom. Atau hal yang sederhana misalnya kue ulang tahun. Dasarnya kue ulang tahun sama-sama bolu, tapi kenapa harganya bisa bervariasi, kenapa pernak-perniknya bisa berbeda, tergantung dari hiasan atau pernak-pernik di atas kue ulang tahun tersebut. Keandalan. Keandalan ini adalah suatu produk akan berkaitan dengan kemampuan produk tersebut untuk bertahan selama penggunaan yang biasanya. Contoh misalnya NASA mementingkan keandalan komponen-komponen di dalam pesawat antariksanya. Karena adalah komponen tersebut adalah sangat penting untuk bisa beroperasional di antariksa pesawat tersebut. Keempat adalah kesesuaian. Dimensi ini akan berkaitan dengan seberapa baik produk tersebut sesuai dengan standar. Maksudnya adalah standar yang ada, kalau misalnya Indonesia ada standar nasionalnya seperti apa. Biasanya istilah standar ini dengan istilah kuantitatif yang sangat ketat. Contohnya misalnya kemurnian untuk suatu air minum atau air mineral atau air kemasan. Yang kedua adalah kesegaran memilih sayuran, buah, dan yang lain sebagainya, apakah masih fresh atau sayuran itu sudah beberapa hari yang lalu. Kelima adalah daya tahan di dalam kualitas produk. Maksudnya adalah ukuran umur produk dan teknologi modern yang memungkinkan hal ini. Contoh misalnya dalam hal ini adalah ban radial. Masa kini diharapkan misalnya 40.000 mil lebih dari 2 kali umur ban biasa jenis tertentu. Jadi daya tahan dari yang biasa itu akan menentukan salah satu kualitas produk. Ban yang dengan nilainya sekian akan berbeda dengan ban yang misalnya memiliki kualitas nomor 1. Kemudahan perbaikan. Kemudahan perbaikan adalah suatu produk yang pastinya digunakan dalam jangka waktu yang lama, harus di-maintenance, harus diperbaiki dan dipelihara. Rancangan produk yang memudahkan perbaikan ini memiliki nilai tambah dari produk tersebut. Contohnya misalnya suatu produk itu punya misalnya kontak center atau misalnya call centernya atau misalnya kayak layanan center untuk memudahkan konsumen kalau misalnya produk tersebut ada kerusakan atau ada yang harus diperbaiki. Dalam hal ini personilnya dalam pelaksanaan pemeliharaan tersebut memiliki kemahiran dalam hal keramahan sehingga memiliki nilai tambah produk. Contoh misalnya kalau kita misalnya beli sebuah motor, ya, motor tersebut biasanya ada bengkel resminya, di mana bengkel resmi itu bisa untuk maintenance, ganti oli, dan lain sebagainya. Ditambah personilnya, karyawannya yang ramah, maka akan menambah nilai produk tersebut. Keindahan. Keindahan tidak bergantung pada kemampuan fungsional, tetapi keindahan merupakan bagaimana produk tersebut bisa dilihat dan dirasakan, kemudian bisa menjadi dimensi yang sangat penting. Contoh, walaupun bahannya sama, tetapi dia memiliki keindahan yang luar biasa,
maka akan menentukan kualitas dari produk itu sendiri. Terakhir adalah persepsi terhadap kualitas. Hal ini terletak pada citra atau reputasi produknya. Contoh misalnya, siapa yang tidak kenal dengan produk kemasan Aqua? Karena citranya sudah dari dulu sampai sekarang kemasan mineral itu adalah Aqua. Kita mampir ke warung misalnya mau beli Aqua, walaupun kadang-kadang di warung mereknya bukan Aqua. Itu adalah sudah ada atau sudah terlekat citra dari produk tersebut. Ada 6 faktor yang mempengaruhi kualitas produk, yaitu manusianya, kemudian metode, mesin, bahan, ukuran, dan lingkungan dari produknya tersebut. Demikianlah materi kali ini untuk pembahasan peranan informasi dalam kualitas produk. Semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya di Lili Indasari. Terima kasih.